Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sensei dalam pembelajaran bahasa Jepang. Bagaimana kabarnya minasang? O genki desu ka? Ya, Sensei harapkan minasang semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kesempatan kali ini Sensei tidak akan mengajarkan materi bahasa, tapi di sini Sensei akan mencoba untuk memaparkan beberapa kebudayaan orang Jepang yang mana semoga bisa minasang semua bisa mengambil hikmah dari kebudayaan positif atau bisa menjalankan nilai-nilai positif dari kebudayaan Jepang itu sendiri. Hai, minasang, hajime mashou. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Hai, dalam bahasa Jepang, kebudayaan itu adalah disebut bunka, ya, bunka. Hai. Nah, di sini yang pertama kebudayaan kerja keras. Ya, jadi yang pertama rata-rata jam kerja pegawai Jepang itu adalah 8 jam per hari, bahkan lebih, dan kadang-kadang tidak pulang ke rumah. Jadi mereka itu sangat mencintai pekerjaan mereka sehingga jarang pulang ke rumah. Pulang ke rumah pun itu sampai larut malam. Lalu yang kedua, sebelum atasan pulang kerja, bawahan tidak berani pulang duluan kecuali ada hal-hal darurat. Jadi kalau di Jepang sendiri, sebelum atasan pulang, bawahan itu tidak berani untuk pulang duluan, ya. Jadi menghormati, menghargai atasannya. Terus yang ketiga, anak-anak sekolah jarang yang langsung pulang ke rumah. Mereka biasanya ikutan juku atau bimbel, ya, kalau di Indonesia. Lalu yang keempat, meskipun sudah mengikuti bimbel, akan tetapi siswa tetap belajar pada malam harinya di rumah. Jadi ya minasang, mereka itu sangat rajin sekali untuk menimba ilmu. Jadi meskipun sudah mengikuti bimbel di rumah, mereka tetap belajar, ya, pada malam hari. Jadi mereka menyiapkan menyiapkan materi untuk keesokan harinya, ya. Lalu yang kedua adalah kebudayaan malu, ya. Jadi orang Jepang itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Di sini saking tingginya, jadi ketika mereka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, mereka itu mengundurkan diri dari pekerjaan atau jabatan yang didudukinya sekarang, misalnya, ya. Apakah minasang pernah mendengar kata harakiri? Jadi harakiri itu menjadi ritual sejak era samurai, itu ketika mereka kalah dalam pertempuran. Jadi sejarahnya itu harakiri adalah hara itu perut, kiri itu memotong, ya. Jadi kayak potong perut gitu. Jadi ketika seorang samurai dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mereka akan memotong perut mereka. Nah, ketika meskipun sudah dipotong perutnya, kalau misalnya belum mati juga, jadi si samurai tersebut akan menyuruh temannya yang ada di belakang dia untuk menebas kepalanya, ya. Itu sangat ngeri sekali. Nah, untuk zaman modern sekarang itu para pejabat akan mengundurkan diri seandainya gagal dalam menjalankan tugas. Ada juga yang bunuh diri, ya. Terus bunuh diri juga dilakukan oleh anak-anak sekolah yang tidak lulus ujian, nilainya jelek, atau yang kena bully. Jadi sekarang tuh banyak, ya, kasus bully di Jepang, sehingga mengakibatkan ada yang sampai bunuh diri. Terus bagi pekerja, bunuh diri dilakukan supaya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan tunjangan berupa asuransi. Nah, ini apa yang maksud dari bunuh diri seorang pekerja tersebut. Jadi ketika seorang pekerja di PHK, mereka sudah merasa tidak ada harganya, jadi mereka melakukan bunuh diri. Nah, selain merasa tidak dihargai, yang kedua mereka juga melakukan bunuh diri itu untuk mendapatkan asuransi, ya. Lalu yang terakhir, untuk menjaga bunuh
diri, pemerintah memberikan denda kepada keluarga pelaku bunuh diri yang dilakukan di rel kereta api. Ya, jadi supaya angka bunuh diri itu rendah, jadi pemerintah mendenda keluarga yang melakukan bunuh diri di rel kereta api atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, ini budaya malunya sangat luar biasa tinggi, tapi kita tidak boleh mencontoh bunuh dirinya itu ya, gitu ya. Malu boleh ada gitu ya. Kalau dalam Islam itu malu adalah sebagian dari iman, tapi untuk sampai kita bunuh diri itu sangat tidak boleh ya. Oke, selanjutnya ini adalah budaya hidup hemat. Jadi orang Jepang itu jarang yang mempunyai mobil. Jadi kebanyakan memilih untuk berjalan kaki, naik sepeda, dan naik kendaraan umum. Jadi mereka bukan tidak punya uang untuk membeli mobil, tapi karena memang kalau misalnya transportasi umum itu masih nyaman, mereka memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda atau naik bus dan kereta api. Selain itu juga, kalau Jepang itu menerapkan politik dumping, yang mana mereka membuat alat transportasi tapi di negara sendiri itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga orang-orang atau warga masyarakatnya tidak membeli barang tersebut. Nah, barang tersebut dijual lah ke luar Jepang ya, misalnya ke Indonesia. Nah, itu mungkin salah satu cara supaya orang Jepang sendiri itu hidup hemat ya. Dan yang kedua, harga parkir di sana itu sangat mahal sekali. Terus di Jepang sendiri kendaraan yang di atas 5 tahun itu ditarik ya dari edaran pasaran. Jadi di jalan-jalan itu tidak ada mobil yang keluaran misalnya tahun 2017 ya. Terus di sini ada sekarang itu orang yang hidupnya minimalis, tidak memperbanyak barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi prinsipnya itu membeli barang yang emang diperlukan gitu, bukan karena keinginan. Nah, ini sangat bagus sekali ya gitu. Kita membeli sesuatu yang dibutuhkan saja gitu. Kalau misalnya kita tidak butuh, hanya sebatas keinginan dan dorongan nafsu gitu ingin membeli, ya sebaiknya jangan, karena ujung-ujungnya nanti barang tersebut akan menjadi sampah ya. Terus yang ketiga itu banyak menabung. Nah, ini kebudayaan yang bisa kita tiru ya, hidup hemat gitu ya. Lalu ini yang berikutnya itu loyalitas. Jadi orang Jepang itu pertama kali masuk kerja misalnya di suatu tempat A, mereka itu akan sampai pensiun di tempat A tersebut gitu. Jadi benar-benar sangat all out gitu ya untuk memberikan pengabdian kepada tempat pertama kali dia bekerja. Jadi di sini sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah kerja gitu ya. Lalu yang kedua, orang Jepang bertahan di satu atau dua perusahaan sampai pensiun. Yang ketiga, bekerja dengan all out sampai ada yang tidak pulang ke rumah dan meninggal di atas tempat kerja, yang disebut dengan karoshi. Jadi meninggal karena akibat kelelahannya. Nah, mungkin untuk budaya ini tidak boleh ya, kita harus balance gitu antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi kita ya. Kita harus ada waktu istirahatnya gitu. Tidak boleh separuh hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Malahan kita meninggalkan keluarga kita demi pekerjaan itu sangat tidak dianjurkan ya. Lalu ini ada budaya baca. Nah, di sini ada seorang bapak-bapak yang sedang naik kereta ya, sambil dia itu baca gitu. Jadi emang budaya baca Jepang itu sangat tinggi gitu. Jangankan ketika tidak ada kegiatan, di sini pun ketika naik kereta itu mereka pasti baca buku. Nah, ini budaya yang bisa kita tiru ya. Lalu yang selanjutnya itu ada pemilahan sampah. Jadi di Jepang sendiri itu ada jadwal untuk membuang sampah gitu ya. Di sini ada
sampah organik, sampah yang bisa terbakar, dan sampah yang tidak bisa terbakar. Jadi di sini sampah dikelola di distrik masing-masing. Jadi tidak ada istilah sampah distrik A melewati, misalnya truk mengangkut sampah distrik A melewati distrik B, itu karena sangat mengganggu ya. Jadi emang dikelola di distrik masing-masing atau di daerah masing-masing, misalnya kabupaten masing-masing, kecamatan masing-masing gitu ya, si sampah tersebut dikelola. Lalu yang ketiga, sebelum dibuang botol harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah ini jadi sebelum dibuang botolnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak seperti kita di sini. Yang keempat, bank sampah elektronik harus memakai kupon berbayar. Ya karena luas Jepang itu tidak terlalu luas seperti Indonesia ya. Jadi buang sampah pun itu harus elektronik, harus memakai kupon dan berbayar. Lalu yang terakhir ini adalah mandiri ya. Jadi orang Jepang emang dari TK itu dididik untuk hidup mandiri gitu, tidak bergantung kepada orang tua. Yang pertama itu siswa TK berangkat sekolah sendiri dan mempersiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Ya, beda dengan di Indonesia. Lalu siswa SMP yang sudah bisa membiayai hidup sendiri akan keluar dari rumah dan tinggal sendiri di apato atau kosan. Apato itu bukan apartemen ya. Jadi ya sejenis kos-kosan gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu kebanyakan anak SMA, SMP itu mereka meskipun masih status seorang siswa, mereka bisa bekerja paruh waktu atau disebut dengan baito ya. Jadi sehabis pulang dari sekolah mereka bekerja gitu, dan gajinya tuh di gaji per jam ya. Hai, minasang, sekian dulu dari Sensei untuk pelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk minasang semua, dan minasang bisa mengambil nilai positif dari kebudayaan Jepang sendiri dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hai minasang, mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.